Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini tafsir Juz Amma. Kita sampai di tafsir surat At-Takatsur. Dan ini perlu diulang-ulang agar Al-Quran yang kita baca, karena ayat ini, surat ini setiap kita mungkin sudah hafal. Hanya saja untuk menghasilkan manfaat menjadi ilmu yang bermanfaat dibutuhkan untuk keseriusan hati agar Allah SWT membuka pintu-pintu hati sehingga makna dan kandungan ayat itu benar-benar masuk ke dalam hati, kemudian memancar, ayat-ayat Allah itu memancar menjadi amalan saleh. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau sebelum iqamah sholat subuh, beliau membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghiitsu. Beliau baca 40 kali sebelum iqamah. Di antara faidah dan maksud beliau membaca doa ini, Ya Hayyu Ya Qayyum itu nama Allah dan sifat Allah. Beliau hendak berwasilah menjadikan nama-nama Allah tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum, menjadi pembuka pintu-pintu hati. Karena orang walaupun sering baca, hafal, kalau tidak Allah buka hatinya untuk memahami makna dan maksud ayat, itu tidak ada efeknya. Tidak memunculkan cahaya di dalam hati, tidak melunakkan hati, tetap hatinya keras, tetap hatinya berpenyakit. Maka yang memantik hati itu, yang menyalakan hati agar ilmu atau makna-makna ayat itu masuk ke dalam hati itu Allah Azza wa Jalla. Maka beliau baca doa tadi supaya Allah buka pintu-pintu ilmu masuk ke dalam hatinya, terutama ayat ini bisa kita amalkan. Membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau di hadisnya Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghiitsu dibaca 40 kali sebelum sholat subuh dengan niat agar Allah membuka pintu-pintu hati, sehingga Allah masukkan cahaya ilmu, cahaya-cahaya makna-makna Al-Quran. Yang sering kita sampaikan juga bahwa manusia itu lebih butuh kepada makna dan kandungan ayat daripada hafalnya, daripada membacanya. Sementara kebanyakan muslimin lebih mengutamakan bacanya, sampai diadakan jadwal bulanan, setiap bulan ada acara khataman. Sehari penuh mulai sholat subuh sampai khatam. Hanya yang fokus, kebanyakan manusia itu fokus kepada membaca, kurang perhatiannya kepada maksud diturunkan Al-Quran.
Tujuan diturunkan Al-Quran adalah agar Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi penyinar hati, cahaya hati. Cahaya hati tadi akan membimbing orangnya ke jalan yang Allah ridhoi, ke jalan yang lurus. Kembali ke surat ini, Allah berfirman, Alhaakum telah melalaikan kalian at-takatsur. Memperbanyak. Jadi memperbanyak harta ini. Itu kata Allah, ini penyakit. Penyakit yang bisa melalaikan. Jadi lalai hati itu lalai, itu hati yang sakit. Lalai dari apa? Lalai dari akhirat, lalai dari zikrullah. Maka di surat ini maunya Allah Azza wa Jalla agar kita paham dan berobat. Dan kita mengobati, berupaya mengobati hatinya agar hatinya tidak sakit. Hatinya sehat. Hati yang sehat itu diterangkan oleh Imam Al-Qayyim, semangat beribadahnya, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kuat. Tidak mau meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan semangat untuk menjauhi perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Itu tanda hati yang sehat. Di sini Allah terangkan at-takatsur itu penyakit yang atau at-takatsur itu menyebabkan penyakit di dalam hati yang disebut alha, melalaikan. Dan itu susah, kebanyakan orang susah, nggak bisa menghilangkan kelalaian yang disebabkan karena terlalu mengutamakan dunia itu susah dilalaikan, susah dihilangkan. Sehingga Allah katakan apa? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk liang kubur. Nah, juga disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah mengatakan, kalau manusia itu diberi 2 lembah emas, dia ingin yang ketiga. Sampai berhenti untuk mengumpulkan emas kalau mulutnya sudah diisi tanah. Itu sudah masuk alam kubur baru berhenti. Nah, maka orang yang cerdas, orang yang hatinya bersih, berhati-hati jangan sampai hatinya sakit, berpenyakit. Di antaranya apa yang menyebabkan hatinya berpenyakit? Itu at-takatsur, memperbanyak harta. Kata beliau di sini, Alhaakum, kum di sini artinya kalian. Kata beliau, wal khitab huna, yang dituju oleh Allah di ayat ini, di jami'il ummah, semua orang, kafirnya, mukminnya, itu terkena dengan kata kum, telah melalaikan kalian. Illa annahu yukhassasu, kecuali kebanyakan orang itu dikhususkan. Yang namanya dikhususkan itu sedikit. Bapak-bapak berdiri kecuali Ahmad. Nah, maka kecuali itu sedikit. Ahmad saja. Ahmad dan Ali. Nah, semua duduk kecuali Muhammad. Nah, itu. Jadi pengecualian itu menunjukkan sedikit. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya semua manusia itu dalam kebinasaan, dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Kecuali, nah itu sedikit. Maka di sini orang yang tidak terlalaikan oleh dunia itu sedikit, khusus. Siapa orang yang tidak terlalaikan dengan dunia?
man sagolathum umurul akhirati. Orang yang dikhususkan oleh Allah dari fitnah dunia, tipuan dunia, orang yang sibuk dengan urusan akhirat. Nah, dunia itu memang tipuan, menipu. Tapi kebanyakan orang tertipu karena manusia itu kata Rasul seperti laron. Laron itu kalau keluar dari tanah dia mendatangi api. Padahal api itu yang membakar dirinya. Kalian itu seperti laron kata Rasul. Aku tarik, aku pegang pinggang kalian. Bukan tangannya yang dipegang oleh Rasul. Tapi terus merusut. Kalian itu merusut. Lepas. Ingin mendatangi apa? Api tadi. Kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Kata beliau, sedikit orang yang terselamatkan dari fitnah dunia, at-takatsur. Allah sendiri akan mengatakan dalam surat Al-Hadid, innamad dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu, maka kebanyakan manusia itu tertipu. Di surat Al-Humazah, yahsabu annama lahu ahladah, ya. Dia ngira, orang manusia itu mengira, meyakini, menyangka hartanya itu akan mengekalkan dirinya, akan menyelamatkan dirinya. An umurid dunya wahum qalilun, sedikit sekali orang yang perhatian kepada akhirat dan tidak terlalaikan oleh dunia. Wahum qalilun, mereka itu sedikit. Semoga kita tergolong yang mana? Yang sedikit. Nah, yang sedikit itu penting. Jadi kebenaran itu bukan karena banyak. Nah, wa inna manaquluhum qalilun. Kenapa saya katakan yang tidak terfitnah dunia itu sedikit? Li'annahu sabata fis sahihaini. Karena telah sahih di dalam hadis Bukhari Muslim, annallaha tabaraka wa ta'ala yaqul yaumal qiyamah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata nanti pada hari kiamat, ya Adam, wahai Adam. Fayaqulu, maka Nabi Adam mengatakan, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Labbaika ya Allah. Labbaik itu bahasa kita, iya ya Allah, siap ya Allah. Segala kebaikan itu fi yadaika. Ini bacanya yadaika. Menunjukkan bahwa apa? Tangan Allah itu berapa? 2. Mana dalilnya? Ini sahih, ini sahih Muslim. Cuma masih dibahas juga oleh para ulama. 2 ini kanan apa kiri? Atau kanan saja atau kanan kiri? Butuh dalil lagi. Karena kalau membahas tentang Allah tidak boleh melebihi dalil, tidak boleh keluar dari dalil. Ini dalil sahih ini Bukhari Muslim. Dari hadis ini saja kita memahami, mengatakan bahwa tangan Allah itu apa? Berapa? 2. Nah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ukhruj min dzurriyyatika, keluarkan keturunanmu, anak turunanmu itu wahai Adam, bi'san, golongan, ilan nar, untuk dilemparkan ke neraka. Turunannya Nabi Adam suruh ambil untuk dilemparkan ke neraka. Qala, maka Nabi Adam mengatakan, wama bi'sunnar, siapa mereka itu ya Rasul, ya Allah, yang mau dilemparkan ke neraka dari keturunanku? Qala, maka Allah mengatakan, min kulli alfin, dari 1000 keturunanmu, tis'umi'atin 900, watis'atun watis'ina, watis'atin watis'ina,
999 keturunanmu itu neraka. Nah, kata Syekh, wahidun fil jannah. Coba dari 1000 satu yang di surga. Wal baqi finnar. Sisanya di neraka. Wa hadza adatun wahaidun. Ini adalah angka yang mengerikan. Angkanya saja sudah mengerikan, menunjukkan kebanyakan manusia itu baik apa jelek? Jelek. Ini hadis ini seterang-terangnya menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu jelek. Sedikit, 1/1000. Makanya kata beliau, wahada adadun haidun. Ini adalah perbandingan angka yang mengerikan. Semoga kita termasuk yang satu. Keluarga kita juga. Idza lam yakun min bani Adam illa wahidan minal alfi min ahlil jannati wal baquna min ahlin nar. Jadi ayat ini, hadis ini menerangkan bahwa orang baik itu sedikit. Orang yang tidak terfitnah oleh dunia itu sedikit. Dan kenyataannya kita menyaksikan walaupun kita enggak ngaji atau belum bahas, ketemu orang kemanapun ceritanya ya dunia, ngobrolnya ya dunia. Coba sampean sanan kiri, ke belakang, ke depan, ketemu orang, ketemu saudara. Bicaranya apa? Dunia. Jarang bicara kemarin, bahas apa? Sampean taklim kemarin. Sampean kemarin tafsir belajar apa? Jarang. Sungkan, kayaknya tabu. Ya, tabu apa tabu? Modelnya wis gak ilok, zamannya gak ilok bicara masalah. Padahal agama itu ayat ini ya, yang kita bahas kan ayat. Ayat ini urusannya dengan nasib darah daging kita. Coba. Itu malah dibenci, dimusuhi. Yang akan menyelamatkan badannya, yang akan menyelamatkan darah dagingnya dibenci. Allah berfirman, walaqad ja'atkumul haqq. Sungguh telah datang kebenaran pada kalian. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Tetapi kebanyakan kalian membenci kebenaran. Itu juga ayat menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu jelek. Nah, banyak orang muslimin apa jare wong akeh. Loh, belum tentu akeh itu benar. Benar itu kalau mencocoki ajaran Allah. Mencocoki ajaran yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan itu tidak akan bisa hilang, kata Allah, kecuali yang Allah hilangkan, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk liang kubur. Alhamdulillah, maka kita ngaji mumpung belum masuk liang kubur, segera diobati. Apanya yang diobati? Penyakitnya di hatinya. Penyakit apa? Penyakitnya apa? Lalai. Penyakitnya itu lalai. Setiap kita itu mudah lalai. Ada contoh ya, lalai, contoh lalai. Jenengan takbir Allahu Akbar. Ada motor lewat, gereng. Apa pikirannya ngikuti motor? Oh, itu beat itu. Oh, itu Mio itu. Saiki kira-kira Mio piro ya? Itu namanya apa? Lalai. Nah, itu tadi beat kan tadi takasur itu memperbanyak. Oh, aku wis duwe beat, tapi aku pengen Mio. Wong duwe ono. Ya kan itu takasur memperbanyak. Jadi penyakitnya apa? Lalai, alha. Nah ini kalau enggak sadar yang cari penyakit hati, opo penyakit emang. Ya. Jadi penyakit hatinya apa? Lalai, alhaqum, telah melalaikan kalian. Apa itu? At-takasur. Karena kalau orang enggak tahu penyakit dirinya, enggak bisa ngobati. Enggak tahu apa yang mau diobati.
Maka ketika sadari, contoh dalam sholat nanti, walaupun bukan sholat, ngaji saja. Apa yang saya sampaikan, mungkin cuma dengar telinganya, tapi itu tidak masuk di hatinya. Ada apa? Ada jarak. Ada jarak dari telinga ke hatinya. Nggak masuk ke hatinya. Maka kata Syekhul Islam tadi, untuk bisa memasukkan ke hati itu memang taufik dari Allah Azza wa Jalla. Karena Al-Quran itu nur, Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu bisa melembutkan hati. Nah, kapan itu Al-Quran menjadi cahaya? Ketika tadi Al-Quran itu masuk di hatinya. Baru itu ada efek namanya. Walaupun sholat, nggak ada nilainya sholat orang yang lalai. Mau baca, beripun Pak Mian doa iftitah. Ini langsung ini wajah tuh. Apal. Ini wajah tuh. Nah, tapi pikirannya ndek sawah. Pikirannya ndek sawah. Apa ada nilainya pahalanya, sholatnya? Tidak ada. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tingkatan orang sholat. Perlu saya baca ya, penting ini. Supaya kita bisa melihat diri kita. Mumpung bahasanya apa tadi? Tentang lalai, ya. Lalai itu harus disadari itu penyakit. Jangan dibiarkan mencokol di hatinya. Harus apa? Diobati. Karena kalau nggak diobati itu merusak orangnya, merusak hatinya. Ini saya baca ya. Wan nasu fis salati ala maratiba khamsatin. Manusia tingkatan orang sholat itu ada 5. Berapa? 5. Ayo catat yang nyatet ini. Yang pertama, martabatul zalimi di nafsihi. Tingkatan orang yang zalim pada dirinya. Al-mufrid. Mufrid itu sembrono. Jadi ini orang sholat ini yang kita bahas. Jadi orang sholat, tapi kondisi orangnya itu zalim pada dirinya. Orang sholat tapi zalim. Kira-kira dapat apa? Dosa. Dapat apa? Sholat dapat dosa. Apa ada? Ada. Allah berfirman, wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Wa huwa alladzi intaqasa min wudu'iha. Orang yang zalim pada dirinya itu ketika sholat, yaitu orang yang tidak sempurna wudunya. Wudu yang sempurna itu kalau wudunya mencocoki apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mawaqitiha, dan waktunya sembrono. Sudah mau habis waktu zuhur baru kamar mandi wudu. Sudah mau habis waktu asar bau. Ini sembrono tentang waktunya. Wa hududiha, batasan-batasannya, wa arkaniha, rukun-rukunnya. Nah, ini orang tingkatan paling jelek. Orang seperti ini kata beliau, fal qismul awwalu mu'aqabun. Golongan pertama ini orang mu'aqab. Mu'aqab itu orang yang disiksa. Disiksa. Nah, yang sholat aja disiksa, bagaimana yang enggak sholat? Gimana Pak Mian kalau enggak sholat? Diajar. Loh, ini yang sholat kok diajar? Asani yang kedua, mari kita lihat diri-diri kita masuk golongan mana dari yang 5 ini. Man yuhafidu ala mawaqitiha, orang yang menjaga waktunya.
Belum adzan, sudah tarhim, dia sudah ganteng. Pakaian bersih, harum, mau menyambut seruan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini baru dipanggil. Ya, Allah Maha Besar, yang lainnya kecil. Ya kan? Urusan dunia tadi kecil. Urusan lele, apa, tempe, kecil. Itu kalau paham, betul-betul meyakini bahwa yang paling besar itu Allah. Hayya 'alal falah, kata muadzinnya. Apa artinya? Mari menuju kebahagiaan. Wah, kita ingin bahagia gitu. Nah, dijaga waktunya. Belum adzan sudah ganteng. Ini sudah mau qomat, saya sibuk nutuk-nutuk petil apa, sibuk sama kolamnya. Itu masuk mana? Pertama. Diriwayatkan dalam banyak riwayat, orang-orang dulu ketika dengar adzan dalam kondisi ngangkat palu, ngangkat petil itu. Ngangkat petil, palu ya. Ngangkat palu itu enggak jadi nutuk. Ditaruh palunya. Kenapa? Tadi takzim, menghormati, betul-betul menjaga. Wa hudutiha wa arkaniha, rukun-rukunnya, batasan-batasan salat, al-zahirati wa wudu'iha, demikian juga wuduknya, diperhatikan wuduknya. Lakin qad dayya'a mujahidada nafsihi, tapi dia lalai, masih ada kesembronoan untuk memerangi nafsunya. Fil waswasati, yang mengganggu dalam sholat. Tadi ada motor lewat, nah itu nafsu mesti, karena nafsu itu gampang terpengaruh. Hati itu gampang terpengaruh. Kata Rasul, seperti air yang mendidih, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, atau seperti bulu yang di atas padang pasir. Kena angin paling kecil saja sudah berubah. Nah ini orang sholat juga kayak gitu, ada apa jatuh, bahkan tidak ada apa-apa, sepi, itu syaitan datang. Yudzakiru hadza, kata Rasul, yudzakiru hadza, diingatkan ini, diingatkan itu. Bagaimana lele saya, bagaimana dagangan saya, bagaimana kerjaan saya. Nah, fadhahaba ma'al wiswasi wal afkari. Dia lalai tentang memerangi nafsunya sehingga dia larut bersama wiswas. Wiswas itu bisikan-bisikan nafsunya. Nah, kadang sampai salam itu belum selesai urusan tadi yang ada di pikirannya. Urusan kopi, urusan sawah apa. Gurung mari urusan kopi wis mari lho, aku wis salat. Yang kedua ini kata beliau wasani muhasab. Yang kedua ini yang dihisab. Dihisab itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada kalanya orang itu mendapat separuh pahala sholat karena 50%-nya tadi keluyuran pikirannya, lalai. Ada yang mendapat sepertiga, ada yang mendapat 1/8, bahkan ada yang mendapat 1/10-nya. Ini namanya muhasab yang kedua. Yang ketiga, man hafidha ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsahu. Sama dengan pertama, dijaga waktunya, dijaga rukun-rukunnya, wudunya disempurnakan. Dan ketika sholat dia jahada. Apa jahada? Berperang. Jadi dia sholat dan berperang. Dua berarti ya. Dua amalan. Pertama apa? Sholat. Sholat tadi itu faham apa yang dibaca ini, itu bahasa apa?
Bahasa apa Pak Mian? Ini niku bahasa apa? Bahasa Arab. Artinya apa? Saya ini sesungguhnya saya ini. Lek gak ngerti wong tambah gak nyantol lagi. Yang dimaksud gak nyantol itu ada jarak antara lisan, antara ucapan dan hatinya. Itu gampang dibawa, hatinya gampang disaut oleh urusan-urusan tadi. Ya, urusan di luar sholat. Kan banyak urusan di luar sholat. Fi taf'il wiswas, dia yang ketiga ini dia sempurnakan waktunya, sempurnakan rukunnya, dan dia perangi nafsunya, dan dia tolak. Fi taf'il wiswas, menolak wiswas wal afkar. Segera balik, saya ini sedang sholat. Lagi baca apa tadi? Saya ini tadi baca apa tadi? Nah, sehingga kata baca Al-Kafirun gak mari-mari katanya. Karena gak nyambung, pikirannya di luar. Apalagi ada masalah. Gak ada masalah aja susah. Susah apa? Menyatukan antara lisan dan hatinya. Ada jarak. Fahuwa masghulun bimujahadi aduwihi. Maka dia di samping sholat, perhatian kebacaannya, menyatukan lisan dan hatinya, dia juga sibuk memerangi musuhnya. Memerangi musuhnya. Bimujahadi aduwihi, kata beliau. Li'alla yasriku sholatahu, supaya dia tidak mencuri sholatnya. Jadi dalam sholat itu ada pencuri. Nah, sampai kata Rasul, pencuri yang paling jahat itu pencuri dalam sholat. Bagaimana itu? Itu enggak tumaknina. Nukroh itu kayak ayam matok. Ruku enggak husuk dalam rukuknya. Wis pokok maca subhana rabbiyal azim, bobo iku enggak ngerti. Nah. Fahuwa fi salatin wa jihadin. Jadi yang ketiga ini kata beliau, berarti dia ini orangnya sholat dan jihad. Yang ketiga, kalau jenis ketiga ini kata beliau mukaffar. Sholatnya itu mukaffir, mukaffar. Mukaffir itu sholatnya itu bisa menghapus dosa-dosanya. Ya, bisa menghapus dosa-dosanya, kejelekan-kejelekannya di seperti dalam ayat gimana tuh? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu sholat yang keberapa itu? Ketiga. Tingkat yang ketiga. Ar-rabi'u yang ke naik lagi, ke lebih baik. Yang ke tingkatan keempat. Man idza qama ila shalah, yaitu orang kalau berdiri sholat, akmala huquqaha, dia sempurnakan hak-haknya. Berdirinya disempurnakan, gak mencelek, ya. Pakaiannya rapi, bagus, harum. Nah, sarungnya juga bagus, necis, karena menghadap Allah yang Maha Besar. Dia tunaikan hak-haknya, pakai peci, pakai kopiah yang ganteng. Allah berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Ambil perhiasan kalian ketika menghadiri masjid. Nah, lek kunda panggil aparat ganteng nang masjid, ngobrot-ngobrot. Nah itu kebulak dan kebalik. Wa arkanaha, dan dia sempurnakan rukun-rukunnya. Wastaghraqa qalbahu, dan dia penuhi hatinya mura'ata hududihi wa huquqihi. Hatinya penuh ngikuti bacaan-bacaannya tadi. Jadi hatinya itu ngikuti bacaannya. Cuma masalahnya kalau jenengan boten semerep makna yang dibaca. Itu masalah lagi.
katanya nyambung itu nggak bisa. Sehingga yang nggak paham mudah dibawa. Li'alla yadi'u syai'an minha, supaya tidak ada yang terlalaikan, tidak ada yang dicuri oleh syaitan, tidak ada yang dicuri oleh nafsu. Bal hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha, seluruh pikirannya fokus. Masruf itu diarahkan untuk melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diajarkan. Makanya Rasul yang sudah mencapai tingkat kelima ini cuma Rasul yang mencapai. Karena Rasul mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah. Qad istaghraqa qalbahu sa'nas shalah. Dia penuhi hatinya dengan urusan sholat, fokus dia sholat. Sampai dikisahkan sahabat itu kalau sudah sholat dipanah, ya itu enggak terasa. Kalau kita cuma nyamuk, itu nyamuk kecil, ya sudah ojo nyamuk memang dari luar, enggak ada nyamuk, enggak ada apa, pikiran kita ya sudah kemana-mana ya. Nah, coba lihat orang-orang salaf, contoh-contoh. Sampai ada harimau. Ya, ada diriwayatkan juga ada harimau, binatang buas, mau nerkam orang ini sholatnya husuk, mundur dia. Nah, yang paling jelas tadi panah itu. Sahabat dipanah, baru terasa sakit setelah selesai sholat. Mau dicabut kesakitan, aku tak sholat lagi aja. Bisa enggak? Kayak gitu. Kalau bisa seperti itu kan tidak usah bius Pak ya. Cukup sholat aja. Pengganti bius. Wong artinya sholat aja nggak ngerti. Kenapa Pak Mian artinya sholat? Menjalankan perintah Allah niku takwa. Artinya sholat apa Mas Johar? Sholat, bahasa apa nih? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya? Kalau secara bahasa, sholat itu doa. Nek wong Jawa malah diartikan jelek iling. Sehingga wis gak perlu sholat lagi, gak perlu ke masjid, iling tok wis mari. Kalau secara fikih, sholat itu amalan ibadah. Amalan apa? Ibadah. Yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka dipenuhi hatinya, fokus hatinya dengan urusan sholat. Wa ubudiyati rabbihi, dan fokus untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Tabaraka wa ta'ala. Maka yang keempat ini musabun, kata beliau. Musabun dapat pahala. Nah, dapat pahalanya di tingkatan keberapa? 4. Kita masuk tingkat 2 saja sudah keteteran ini. Naudzubillah ya, kalau 1, naudzubillah. Itu kan disiksa kalau yang tingkatan 1. Al-khamisu, yang tertinggi. Man idza qama ila sholati qama ilaiha kadzalik. Orang kalau sholat dia seperti yang pertama tadi, fokus menyempurnakan setiap mulai dari wudu. Di riwayat-riwayat itu disebutkan ketika wudu saja dia sudah nangis. Bisa husuk, hadir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sholat? Kenapa Pak Mian? Ayo, tak tanya. Kenapa sampean sholat? Kenapa? Lah ya kan susah jawabnya. Kenapa Pak Mayar? Takut. Saya tak wudu. Mau adzan ini saya mau wudu. Saya tanya, apa Pak sholat?
Susah Mas ya, pertanyaannya ringan gitu. Ya wis biasa nak. Jadinya adzan ya sholat takon barang. Nah itu enggak jelas, itu bukan ibadah itu. Ya, wong biasa jadi ini. Oh ya, oh saking biasa. Aku gak biasa Pak. Urusan biasa-biasa. Itu bukan ibadah. Nah, berarti sholat itu, kenapa sholat? Saya ini hamba Allah. Saya ini dicipta oleh Allah. Dan saya diperintah oleh Allah menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan. Karena saya dicipta untuk beribadah kepada Allah. Allah telah mencukupi saya segala kenikmatan. Maka saya mau tarhim ini tarhim, sebentar lagi saya akan dipanggil oleh Allah, menghadap Allah Azza wa Jal. Maka saya langkahkan kaki saya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Zahir batin. Bukan hanya kebiasaan, kalau hatinya tertinggal, nggak nyambung dengan amalan ibadahnya, itu pun nggak ada nilai wudunya. Makanya kenapa riwayat-riwayat dulu sampai wudunya aja sudah nangis mereka. Nah. Qama ilaiha kadzalik walakin ma'ahada, ini sama dengan keempat tadi, fokus hatinya menyatu dengan sholatnya, perhatian dengan sholatnya. Ma'ahada bersama itu kata beliau qad akhadha qalbahu, dia ambil hatinya, wa wada'ahu baina yaday rabbih azza wa jal, dia ambil hatinya dan dia letakkan di hadapan Allah azza wa jal, dia pasrahkan dirinya kepada Allah azza wa jal. Dia ucapkan dalam salnya, ini sesungguhnya saya wajahtu, aku hadapkan wajhiya, wajahku ini, lilladzi fataras samawati wal ardi. Gitu. Paham dengan hatinya, mantap dengan hatinya. Nah, kalau seperti itu menyatu dengan hatinya tadi, dipanah orang mungkin tidak terasa. Nadhiran biqalbihi, dia melihat Allah dengan hatinya. Kalau dengan matanya enggak bisa, tapi dengan hatinya bisa. Karena Rasul mengatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Muraqiban itu artinya engkau sadar sesadar-sadarnya bahwa engkau diawasi oleh Allah. Allah melihat kamu. Dan memang Rasul mengatakan ketika orang itu takbir sholat, Allah itu melihat orang itu. Sampai orang itu menoleh dari sholat. Kata para ulama, kalau badannya jarang yang menoleh, tapi hatinya itu, lebih cepat mana yang menolehnya, badan atau hati? Hati. Karena tadi hati itu kayak air mendidih, gampang berubah. Nah, muraqiban mumtalian min mahabbatihi, dengan penuh kecintaan, sholat dengan penuh kecintaan. Nah, kalau dengan penuh kecintaan maka dia akan khusyuk, tidak ingin segera keluar dari sholat. Sehingga kata Rasul SAW kepada Bilal, ya Bilalu, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, mari kita tenangkan hati dengan sholat. Artinya Rasul hatinya paling tenang kalau kondisi sholat. Kalau kita kan beda. Kalau sudah sholat ingin segera keluar dari sholat. Kayak sholat itu ganggu gitu. Sholat itu nyumpeki hati. Kenapa? Tadi nggak merasakan. Mungkin masih tingkatan keberapa itu. Nah, wa ta'zi wa izmatihi, hatinya dipenuhi dengan keagungan. Jadi baca dengan faham yang dibaca dengan penuh kecintaan hati menghadap Allah.
Ka'annahu yarahu wa yushahiduhu, seakan-akan dia melihat Allah, wa yushahiduhu, menyaksikan Allah. Ini apa bisa? Bisa, asalkan orang itu mengenal Allah Azza wa Jalla. Dari mana bisa mengenal Allah? Dari Al-Quran. Al-Quran telah mengenalkan dirinya. Karena Al-Quran itu sifat Allah, menerangkan tentang nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, dan menerangkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Cukup dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak perlu noleh kanan kiri, orang itu pasti mengenal Allah dengan benar. Dan bisa hadir ketika sholat. Kata beliau di sini, ka'annahu yarahu, seakan-akan dia melihatnya, wa yushahidu, dan menyaksikan Allah. Kalau seperti ini Allah tidak menoleh dari orang itu. Nah, kayak gurung pernah merasakan ya kayak gini ya. Ini sudah usia-usia senja pun belum nyampe ke sini. Gimana ini? Nah, waqad itmahallat tilkal wiswas, maka akan itmahallat, kata beliau, akan sirna. Sirna itu wiswas. Al-wiswas bisa sirna. Wal khutuwat wartafa'at hijabuha. Wiswasnya tadi bisikan-bisikan setan enggak bisa. Setan sudah enggak bisa angkat tangan dengan orang yang seperti ini. Karena dia sudah fokus ke atas. Yang lalu sudah kita baca ayatnya. Jalan setan itu bisa mendatangi manusia dari segala arah, kecuali dari atas. Karena turunnya rahmat itu dari Allah, dari atas. Maka kalau orang itu memang ke atas sholatnya, setan pun tidak bisa, akan terhangus dengan sendirinya, kayak bintang melempari syaitan gitu. Hangus dengan sendirinya. Setan pun mengakui, illa min ibadikal muhlasin, aku akan hancur, aku akan sesatkan seluruh keturunan Adam, kata iblis. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu, ya Allah yang ikhlas. Ikhlas itu ke atas. Tadi kan pikirannya kemana-mana, bukan ke atas, ya. Keliling kemana-mana. Menaikkan hati. Ini butuh apa? Latihan. Ya. Wartafa'at hijabuha, dan akan terangkat hijabnya. Bainahu wa baina rabbi, antara dia dengan Allah. Tadi dimulai dari sampean dengan mempelajari, memahami makna yang diucapkan. Ini wajah tu wajia. Sampean ini sedang munajat, sedang berbicara kepada Allah yang maha mendengar, maha melihat. Allah melihat, memperhatikan. Nah, fahada bainahu wa baina ghairihi fi sholati afdal wa a'zam mimma bainas sama'i wal ardi. Sehingga kondisi ini, kata beliau, ketika dalam sholat, kondisi sholatnya seperti itu, sudah enggak ada yang lebih utama di antara langit dan bumi. Coba. Hilang, buminya itu hilang. Kayak gak mancek dek sajadah, melayang sudah. Nah, bahasanya itu disebut jam'iyah. Nah, wa hadza fi salatihi masghulun bi rabbih, sehingga dia salatnya sibuk dengan Allah, sibuk dengan Rabb-nya. Nah, qarirul ain, hatinya tenang bersama Allah. Sehingga Rasul mengatakan waju'ilat qurrata aini fis shalah, dijadikan penyejuk hatiku dalam sholat, karena dalam sholat itu dia sedang bersama Allah. Maka dia berat untuk berhenti. Seperti kita berat kalau lama ya. Lama dikit imamnya sudah gerutu dalam hatinya. Kalau yang keempat tadi diberi pahala, musabun. Yang kelima apa? Muqarrab. Ini sholatnya orang-orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita
Usaha dari yang pertama tadi, kita terus berusaha. Caranya yaitu tadi, meningkatkan ilmunya, dipacu ilmunya. Karena dengan ilmu itu akan menghilangkan, melunturkan noda-noda hatinya, kotoran-kotoran hatinya, semakin dekat kepada Allah. Seperti halnya apa yang sedang kita bahas, yang sering melalaikan itu apa? At-takatsur. Sudah adzan, sedek tegalan. Ya, itu apa enggak at-takatsur? Nah, mau enggak di Tegal aja, dijak nang Tegal. Ya. Sudah nek soft pertama saya dijak nang Tegalan. Tadi saya karek sak red belum tak paculi. Ayat itu ayat 1 dan 2. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus ayat ketiganya kata Allah, kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, pasti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kamu akan mengetahui. Kila kata beliau, inna kalla, sesungguhnya kalla, ini banyak dalam Al-Quran, dalam ayat. Bimana ar-roda, bermakna pencegahan. Maksudnya Allah di sini menurunkan alhaakumut takatsur itu maunya Allah mencegah. Ya. Kita dicegah oleh Allah dari penyakit alha, penyakit yang melalaikan hati dari Allah. Agar hatinya fokus kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Karena ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan manusia dunia akhirat kalau selalu zikir kepada Allah. Allah berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu tenang hatinya karena zikir kepada Allah. Di antara makna zikrullah adalah Al-Qur'an. Orang sholat kan baca Al-Qur'an. Sudah selesai satu surat, pingin nambah. Sampai Rasul pernah ya baca satu rakaat itu surah Al-Baqarah. Berapa juz itu? Hampir 3 ya. Ditambah lagi surat Al-Imran. Nah, An-Nisa itu satu rakaat. Aku buang hajat, aku balik, beliau belum ruku. Kenapa itu? Sampai bengkak kakinya, kenapa? Asik. Tidak mau berpisah dengan Allah Azza wa Jal. Karena dia bersama Allah Azza wa Jal. Kalau kita jangan ditanya ketika berangkat ke masjid kan juga atinan di Pak menghadap Allah. Iya kan? Aku katanya ngedep nang Allah. Oh ya. Kalla bimakna ar-roda. Roda artinya pencegahan, yakni irtada'u an hadit takatsur. Hati-hati dari at-takatsur ini. Nah, enggak boleh banyak-banyak sampai melalaikan akhiratnya. Harus mempunyai sifat zuhud. Nah, jadi ukurannya itu bukan banyaknya nominalnya, bukan jutaannya itu, bukan miliarnya, tapi lalainya itu yang jadi ukuran itu az-zuhud. Kalau sampai melalaikan akhiratnya itu yang diingatkan oleh Allah, kalla di sini. Jangan sampai seperti itu. Wakila inaha bimana haqqon. Ada juga makna kedua dari kalla itu maknanya haqqon. Haqqon itu pasti. Berarti kalau dimaknai pasti, kalla saufa ta'lamun. Pasti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian pasti kamu akan mengetahui. Sampai diulang-ulang kayak gini. Kenapa diulang-ulang? Itu supaya hati-hati yang keras itu melunak. Gitu. Seperti kalau jenengan nanam, kan ada tanaman yang nggak bisa disiram sekali saja, setahun sekali. Ada yang harus banyak butuh air. Gitu juga hati. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah,
hati itu butuh ilmu melebihi kebutuhan badan dari makan. Karena kalau makan, badan itu butuh makan 3 kali sehari. Tapi hati butuh makan setiap saat. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang malas belajar 1 jam saja, maka pantas baginya diberi piala penyesalan seumur hidup. Nah, wa makna saufa ta'lamun, saufa itu artinya akan. Pasti kamu akan mengetahui. Yakni saufa ta'lamuna akibatu amrikum, pasti kamu akan mengetahui akibat urusan kalian. Idza raja'tum ilal akhirah, ketika kamu masuk ke alam akhirat. Kalau di hadisnya tadi, kalau di ayatnya hatta zurtumul maqabir. Kalau di ayatnya sampai mulut kalian diisi tanah. Wa anna hadat takasura, bahwa memperbanyak la yanfa'ukum ternyata tidak memberi manfaat. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda akhir zaman itu, sebentar ini ada disebutkan di sini hadisnya. Wa qad jaa'a fil hadis, telah disebutkan dalam hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaqulu Allah Subhanahu Yaqulu ibnu Adam, kata Rasul, manusia berkata, mali mali, yakni yatafakharu bihi, yakni tafakhur. Mali mali itu bangga dengan hartanya. Aku punya rumah sana, aku punya rumah sini, aku punya mobil ini, mobil itu. Itu yang dimaksud mali mali. Tanahku di kono sak hektar, di kono sak hektar, di kono 2 hektar, di kono kopi, di kono sawah, di kono tebu, di kono cengkeh. Ini mali mali. Walaisa laka min malik, padahal tidak ada gunanya harta bagimu illa ma akalta, kecuali yang kamu makan. Hartamu yang hakiki, yang sebenarnya itu bukan yang di sawah, bukan yang di bank, bukan yang di celengan itu, bukan yang di saku, tapi yang kamu makan. Fa'afnaita, maka sebentar lagi akan menjadi kotoran, kamu buang. Au labista, atau pakaian, fa'ablaita, pakaian sebentar lagi lusuh. Au tasaddaqta fa'amdaita, atau harta yang kamu sedekahkan, itu hartamu cuma berapa ini? 3 ya. Dimakan, pakaian, sedekahkan. Nah, nah terus yang itu, yang di luar itu. Wal baki, sementara sisanya selain yang Rasul sebutkan ini, kata beliau, tarikuhu li ghairika, maka itu akan kamu tinggal untuk selainmu. Nah, hadis ini ada hadis yang serupa, tapi beda konteksnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta waris daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun, tidak ada di antara kita, illa maluhu ahabba ilaihi min mali warithihi, tidak ada di antara kita yang lebih dicintai ya hartanya sendiri. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'lamu, ketahuilah, annahu laisa fikum ahadun illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi, dari hartanya. Nanti akan sebentar akan datang orang lebih mencintai harta warisnya. Makanya eman, mau makan sendiri itu eman. Ya. Dia lebih senang numpuk. Nah, makannya gak gurung nyampe-nyampe enak, mati duluan.
Yang menikmati anaknya gak ngaji, gak kenal sunnah. Wah, ini kesempatan buat belanjaan. Bangun ini, bangun itu untuk maksiat, untuk subuhat. Nah, maluka, hartamu itu ma qaddamta, yang sudah kamu makan. Wa malu warisika, sementara harta warismu ma akhorta, apa yang kamu tinggal. Nah, akhir zaman banyak orang lebih mencintai harta yang mau ditinggal. Untuk makan sendiri susah, makan keluarganya sisa. Padahal sedekah tadi di hadisnya ya, sedekah au tasaddaqta. Ini sedekah bisa untuk dimakan sendiri atau sedekah untuk keluarganya. Jadi suami belanja untuk keluarganya itu masuk sedekah ini. Asalkan memang niat sedekah, bukan hanya karena takut diceratu, takut diomeli oleh istrinya. Istrinya mencak-mencak, ngamuk-ngamuk, bukan itu, tapi memang dia ngasih. Maka kalau ngasih, belanjakan, kalau perlu belanja sendiri. Masa apa, Dik? Lode, opuan lode. Nopoan Pak Mian? Nggih, lode niku nopoan? Nopoan damel sayur lode. Kewel. Rasanya lode, belanjain sendiri. Nih, Dik, sama pindang. Ikhlas karena Allah. Maka kalau ikhlas karena Allah, malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqa khalafan. Ya Allah, berilah orang yang belanja ganti. Tapi kok malas, pelit walaupun pada istrinya, pada keluarganya, malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsika talafan. Ya Allah, berilah orang yang pelit ini kerugian, kebangkrutan. Padahal itu sedekah ya, yang kekal, yang nanti berpahala. Belanja, jadi nafsu itu beratnya. Sampai hadis ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini ayat ini at-takatsur mengobati hati-hati kita dari penyakit-penyakitnya lalai, terutama dalam sholat. Karena lalai ini umum, lalai dalam sholat itu merusak dari sholat. Dan lalai sendiri itu termasuk, kalau bahasa Arabnya itu ghafilun, itu dosa besar, masuk dosa besar. Bukan hanya boleh-boleh saja, boleh pilihan, enggak, tapi masuk dosa besar. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ini sering saya baca dan perlu diulang-ulang. Juga ahlu sunnah itu biasa ngulang-ulang, baca Al-Quran kan diulang-ulang, karena memang hati harus disirami terus. Kalau enggak apa? Kering. Kalau udah kering, mati nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan tentang jangan sampai lalai. Walaqad dzara'na di jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami akan memenuhi jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ini juga kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini menerangkan kebanyakan manusia itu memang di jahanam. Mana ayatnya ini? Allah sendiri mengatakan, sungguh kami akan memenuhi jahanam itu banyak dari manusia dan jin. Siapa yang akan memenuhi jahanam itu? Yang akan dilemparkan oleh Allah ke dalam jahanam? Kata Allah, lahum qulubun, mereka sudah punya hati, sudah punya akal, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak mau mempelajari agama Allah. Maka kita bersyukur kalau oleh Allah ditakdirkan bisa mempelajari agama Allah, mau taklim, mau ngaji. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, selamat dari jahanam, Allah akan memberikan kefahaman. Pripun supaya paham?
kedah sabar menghadiri majelis ilmu. Tidak akan bisa, aku tak topo. Oh, nggak bisa. Agama ini bukan hasil tapa. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsirun, tapi tidak melihat dengan matanya itu, tidak melihat kebenaran. Walahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, mereka tidak mendengar kebenaran. Telinganya mendengar, tapi hatinya tidak mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu orang yang lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan hati kita dari kelalaian. Maka mari kita lihat diri-diri kita, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati-hati kita dengan ayat-ayat ini, menguatkan iman kita, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.